Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mudah. Buka YouTube Al Mubarak. Kita belajar uzlah aja. Video terakhirnya apa? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-alim al-allamah Sayyidi Syekh Nawawi Tanaru Al-Bantani wa minha setengah saking wasiat kang sesangu wasiat yang 9 al-uzlatu yaitu uzlah al-bu'du an mukhalatatil khalqi tegese ngadoi saking cecampuran makhluk. Kalau berbicara makhluk berarti bukan manusia aja, apapun itu makhluk selain Allah adalah makhluk. Enggak, bawahnya. Terakhirnya itu yang dua. Di videonya aja. Yang namanya uzlah menjauhi dari bercampur dengan makhluk. Qalal masyair la tas'abanna manka la tas'abanna man kana alu bitolatin wa tasawurin fitni daka wal bala latasaban aja ngebaturi temenan sira ing wong kang aneh wong iku ahli anggur-angguran. Kalau kita ahli tarekat yang menuju jalan Allah, kalau kita ngaku-ngaku menuju jalan Allah, jangan berteman dengan orang yang tidak ada gunanya, yang nganggur-ngangguran, nggak ada untung dunia dan akhirat, nggak ada. Apalagi akhirat, dunia aja nggak menguntungkan orang tersebut, jangan ditemenin. Sengaja aja kita bersengaja cari pos ronda sekedar untuk nggak ada gunanya. Latas habanna. Kalau kata Lina nun di sini nun taukid sakilah, udah taukid sakilah lagi. Taukid itu kuat, sakilah dipertegas. Latas habanna berat, taukidnya sangat berat, artinya sangat ditekankan untuk orang-orang ahli tarekat, orang-orang yang menuju jalan Allah. Jangan sekali-kali berteman dengan orang yang tidak ada gunanya. Watasahulin, dan jangan berteman dengan orang-orang yang menganggap rendah agama. Gampang sih, gampang. Nanti tobatnya gampang. Jangan ditemen, udah jauhi orang-orang tersebut. Itu penyakit corona, menular nanti. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering menganggap enteng agama, nanti nular ke kita, ketularan. Corona yang luar biasa. Zaka wal bala ute mungkunu wa yadaka ibu bilai. Kalau kita berteman dengan orang-orang tersebut, itu berarti kita terkena bilai, musibah. Musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita telah berteman dengan, artinya bukan berarti kita tidak bersahabat, cuman jauhi. Sekedar kirim, doakan. Kalau kita sayang ke orang tersebut, doakan, ya Allah,
udah bersih A, mendapat taufik hidayah, diampuni dosa-dosanya, mendapat rezeki yang halal. Permasalahannya kita tidak boleh berteman itu karena kita masih dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan. Kalau kita sudah wusul mah, sudah nyampe ke Allah, berteman dengan siapapun kita udah nyampe. Udah nyampe. Kita ini lagi di perjalanan. Jangan sampai perjalanan kita terganggu. Udah mah mobil kita mobil tua, jalan kita tidak tahu, kita mampir ke sana kemari. Bahan bakarnya pas-pasan lagi. Mampir. Tengah jalan gak bisa bakar-bakar. Ya. Lalu bitolah, kita tidur, kita bapolah, bitolah, bukolah. Sudah. Ta'atul minal amal. Bapolah itu ta'atul, tumpul dalam amal. Aribitola itu tumpul dalam amal. Amal solehnya sangat tumpul sekali. Tumpul. Malas beribadah. Jangan diteman. Fahdaru. Wa qalu dzaka musabati man dzikra wal bala. Fahdaru. Kita harus takut kepada orang-orang tersebut. Ahli bitolah, kita harus takut kepada orang-orang ahli bitolah. Kalau Syekh Ahmad bin Athaillah fi hikamihi, dalam hikam Imam Ibn Athaillah kata, la tashab malayan haduka haluhu wala yadulluka alallahi maqalu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikam, aji bebaturan sira ing wong kang urut gawe semangat ka ing sira apa tiga wong. Jangan berteman dengan orang yang tidak akan membuat kita semangat ibadah. Jangan berteman dengan orang-orang yang nanti tidak akan bikin semangat ibadah, tambah males. Baturan kara kancam males yakin ibadah sudah. Ya, suruh kancam lah di kota maning. Jangan jauhi. Karena kita masih dalam perjalanan. Lain halnya kita udah nyampe. Jadi kita ahli torekat lagi dalam perjalanan, ya kita berteman dengan sekelompok kita aja. Kita bikin komunitas. Bukan berarti kita dilarang kerja, bukan. Kerja ya kerja. Artinya kita ngobrol asik itu hanya dengan kelompok kita aja, supaya kita tidak tercemar. Kita tidak tercemari oleh hal-hal yang lain. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu, lan urun nuduhaken ka isri ngatasi Allah apa ucapane. Dan ucapan orang tersebut tidak menjadikan hidayah ke Allah. Jangan. Seperti halnya berita yang kita lihat sebaiknya jangan kita lihat itu. Kalau tidak, berita itu membangkitkan kita jadi ahli ibadah. Setelah kita melihat berita itu, bukannya ibadah kita tambah semangat, malah tambah lemes. Atau setelah kita melihat berita itu, bukannya berarti kita tambah takut ke Allah, malah tambah berani ke Allah. Bukannya kita malah tambah tawadhu, malah kita tambah takabur. Jangan lihat berita itu, apapun itu bentuknya. Kita mendapat hidayah, tidak menambah kekuatan iman kita. Setelah melihat berita itu, kita tidak
tambah kuat imannya, malah tambah emosi, menambah kita benci ke orang lain, tidak menimbulkan kasih sayang. Untuk mengatasi hoak dengan ini, hoak itu diatasi dengan ini, jauhi berita-berita yang membuat kita tambah hancur. Qala Abu Madyan fi hikami, dalam kitab hikamnya Abu Madyan, man jalasa dzakirin intaba min ghaflati. Kata Abu Madyan, barang siapa yang berduduk-dudukan dengan orang-orang ahli zikir, maka intaba, bangkit orang tersebut dari lalainya. Duduk ada dengan ahli zikir, duduk dengan ahli zikir itu untuk membangkitkan kelalaian kita dari Allah. Yang tadinya kita lalai bisa bangkit. Ternyata kita ini selama ini enggak ada apa-apanya. Ternyata selama ini kita tidur. Ternyata selama ini kita lupa. Manjalas zakirin intaba min ghaflati wa man khatima sholihin irtafa'a bi hikmati. Dan sapu-sapu kang khidmati wong ing wong soleh, maka naik derajat wong karena ngehikmati wong soleh. Khidmat orang soleh naik derajat kita. Hanya apapun yang kita laksanakan sebagai murid, niat dan khidmat. Ngaji di sini karena diperintah oleh guru kita mengkhidmat ke guru supaya cepat naiknya. Jadi ada dua nantinya. Pengajian ini satu ngaji, yang kedua khidmat ke guru. Jadi dua kita, dua level kita naik. Wa qala idzon, ucap Abu Madyan, ani nafikhul khair illam yuharrikuka binarihi adzaka bisyurihi. Syekh Madyan hikamnya, kita meniup api padam, kita tiup, itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan kita kena panasnya, setidak-tidaknya kita kena asapnya di tepi darat. Begitupun kita berteman dengan orang yang tidak ada gunanya. Walaupun kita tidak kena panasnya, minimal kita kena hawanya, baunya. Ini kalau baunya wangi, bau asap nggak ada yang wangi. Apa? Minimal kita kena asapnya. Sebaliknya, wahamil athar illam yajidka min atharihi mataka nasruhu. Kita membawa minyak wangi, sekalipun kita tidak tertempel oleh minyak tersebut, saking rapatnya tutup minyak wangi, setidaknya kita mencium aroma wanginya dan kita terasa nyaman. Apalagi sampai nempel. Tidak nempel pun kita mencium aroma wanginya. Botolnya tertutup rapat. Tapi setidaknya bau aroma dari minyak wangi itu kita menciumnya. Jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, sekalipun kita tidak mendapatkan ilmu dari orang soleh tersebut, setidaknya kita mendapat rahmat. Begitu rahmat turun, orang soleh ada di sampingnya, ada di sekitarnya, kita kebahagiaan, dingin, nyaman. Gak ada orang soleh yang jahat, gak ada.
setidaknya kita tidak terzolimi, kita serasa nyaman, aman. Wal makna wasubatul asrar kasubatin nafil ken illam yahardu kabinari ada kabisyarori wakadhal karwati illam yatur kabibaqadi jarrakallah ilal fahsya. Yuk, api pasti kena, minimal kena asapnya. Begitupun berteman dengan orang buruk. Kalaupun kita tidak dicilakai oleh orang tersebut, setidaknya kita nanti lambat laun terbawa arus. Sekali meskipun sih dewek-dewek baik, sekali tidak melarang, tidak berani melarang karena udah jadi teman. Kedua kali mungkin minta kalau minta bantuan orang tersebut kita bantu, padahal untuk keburukan. Ketiga kali mungkin kita ikut. Di sebaliknya kalau berteman dengan orang baik seperti ulama, orang-orang soleh, bersama dengan kita membawa minyak wangi. Sebenarnya kita didoakan oleh orang soleh. Assalamualaikum, itu udah doa. Orang soleh kalau mau pamit, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan baliklah. Itu kan dapat doa dari orang soleh. Minimal ucapan salam dari orang soleh. Itulah untungnya kita berteman dengan orang soleh. Wal uzlatul aula idza qadiz zaman. Wal uzlatul aula idza fasada zaman. Au khafa min fitanin bidainin mubtala. Wal uzlatul aula idza fasada zaman. Au khafa min fitanin bidainin mubtala. Utai uzlah itu lebih utama tatkala rusak apa zaman atau tiwang saking fitnah kelawan agama kanten bila ini uzlah lebih baik kalau zaman udah rusak, lingkungan sudah tidak mendukung lagi, kita hidup sudah tidak nyaman, tidak uzlah nyingkir, kita jauhi lingkungan tersebut. Kalau lingkungannya sudah tidak mendukung, mau ibadah susah. Untung di Indonesia masih nyaman, bertorekat masih bisa, ya? Mau ibadah seperti apapun aman, enak di Indonesia. Coba di Israel sana, di Palestina, ibadah susah. Au khofa atau tiwang sakit fitnah lawan agama kang fitnah tahu takut agama difitnah uzlah. Wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathila. Wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw dzaka mumathila. Wa kadza lan kemukun uzlah lebih baik kalau beti wong itu lawan syubhat. Urusan syubhat zaman sekarang kalau berbicara syubhat, syubhat semuanya. Kita hidup disodori, dipaksa untuk minum barang syubhat. Padahal di rumah ada barang halal. Air yang dari sumur itu halal, jelas halal. Syubhat, jelas dapat beli. Ini barang syubhat. Kita dipaksa mau tidak mau harus minum barang syubhat.
jarang subhat semuanya. Ini udah secara fikih udah subhat. Akan subhat kalau kita tidak tahu dari mana asal usulnya, udah subhat. Kerang-kerang pasar itu udah subhat. Sekarang manusia di zaman modern ini jarang sekali yang tidak melalui pasar, semua harus melalui pasar, artinya melalui jual beli. Halal sih, subhat itu halal subhat, tapi kehalalannya dipertanyakan masih. Secara hukum asal halal, halal bukan haram. Kalau kita takut subhat, kita uzlah. Saya pergi pasir uzlah karena takut subhat. Atau takut haram, apalagi kalau kita takut terjadi makan haram. Seperti di daerah ini udah terkontaminasi oleh riba. Riba udah di mana-mana. Nah, uzlah aja lah. Indah macak tak yang jarang ada riba. Kalau Ghazali wafidul uzlah situn, kata Imam Ghazali, faidah uzlah ada 6. Pertama, tafarruq li ibadah. Uzlah itu bisa mengajak kita semua untuk semangat ibadah, mulus ibadah. Tujuan uzlah ibadah. Begitu kita pindah, ibadah harus meningkat. Jangan setelah uzlah malah bukan tambah naik ibadah, haram jadah. Wa tafakkur, tambah tafakkur. Uzlah itu untuk ibadah, tafakkur, wa istisnas billah, lan arik lan munajat Allah, supaya kita munajat Allah tenang, gak ada yang ganggu. Wal istighol bis tikna fi asrodillah, lan tungkul lan buka ke asrar Allah. Kita buka nanti rahasia-rahasia Allah bisa dibuka dengan sendiri tafakkur. Yamlitin wal akhirah, dunia wal akhirah. Selamat ulang. Tujuan uzlah. Karena saya dengar ucapan, kalau nggak salah ingat saya ucapan Abu Muhtadi, ulama di rumah, cari tantangan dalam ibadah itu lari utang. Sekarang mah beda. Kalau orang bisa mempertahankan agama di kota, top. Tapa itu di kota sekarang, karena yang banyak godaan di kota. Dulu mah di hutan banyak godaannya, ada nyamuk, ular dan sebagainya. Sekarang yang lebih banyak godaan di kota. Kalau di kota bisa mempertahankan agama, top. Yang kedua, tujuan uzlah, faedah uzlah, lepas dari maksiat. Kalau kita tetap di sini aja, waduh diganggu nih banyak. Teman-teman datang lagi ngajak maksiat lagi terus. Ya, pindah. Ibat, namimah, ria, banyak ya maksiat itu. Yang ketiga, lepas dari fitnah. Yang dulu kita cemooh, terus sekarang apa dibully karena jadi alim taubat dulu.
Tapi zaman sebelumnya kita dipuji orang karena royal dalam hal lain. Begitu berbalik dari torekat, mungkin kita dihujat, dibully dan lain sebagainya. Kita gak kuat, uslah, jangan fitnah, pindah. Menjaga agama. Yang keempat, kita lepas dari keburukan manusia. Di sini manusia udah enggak bisa diajak kompromi. Udah. Sering menyakiti, sering dibicarakan buruk dan lain sebagainya, sehingga kita tidak kuat. Tidak, jangan bertahan. Yang kelima, in kita itu minas anil mu'tazal wa kita qamihi anhum. Kita supaya lepas dari mengharap manusia. Kalau kita bertahan, kalau saya bertahan di sini, saya pasti mengharap pemberian orang. Mana supaya lepas dari itu? Tidak. Mengatasi itu tidak. Kalau para kangjam gitu kan kuripun tenang. Kenapa? Kami selalu dijamin. Tidak berharap ke Allah, berharap ke kangjam terus. Pama. Gimana supaya lepas dari kangjam? Pindah. Pindah. Kita kemana? Jauh dari kangjam. Hilang. Terus nggak ada harapan lagi. Harapannya hanya Allah. Yang keenam, faedah uzlah, yaitu lepas min musyahadatin nuqala wal humqa wa muqasati humkihim akhlaqihim. Yang keenam, kita lepas dari orang-orang yang tidak jelas, dari akhlak orang-orang yang tidak jelas. Kalau kita masih di sini, kita pasti ketemu lagi dengan teman-teman yang lama. Yang tadinya saya berangkat mau ngaji ke teman-teman, hampir dulu ngobrol lagi, ujung-ujungnya ngaji enggak, lepas lagi, balik lagi, nol lagi. Kalau uzlah, ya, lepas, tidak ada. Qaluhu idza khafalu. Itu kata Imam Ghazali, 6 faedah uzlah. Intinya uzlah itu kita bisa selamat. Karena setiap manusia pasti punya kelemahan. Kelemahan kita di mana nih? Kelemahan kita dalam hal rizki. Kalau saya dekat dengan ini, saya aman. Berarti tomak kita kuat nih. Pengharapan kita ke makhluk kuat. Ketergantungan kita ke makhluk kuat. Tidak ada ketergantungan Allah. Ini kita lemah di sini. Gimana supaya lepas? Uzlah, pindah dulu. Putus hubungan dengan Kang Darwis karena Kang Darwis sering ngasih saya. Putus, matikan, hapus nomor HP. Blokir. Putus hubungan sama Kang Darwis. Karena Kang Darwis nagih-nagih dari gitu. Ya. Tuh ada atau kita punya kelemahan, kita mah kalau sering ketemu teman bisa balik lagi ke dunia hitam. Putus itu. Gimana cara yang putusnya? Uzlah.
artinya putus hubungan dengan orang-orang tersebut. Blokir, mau Kang Iwan diblokir, mau Kang Mul diblokir, mau Kang Adek diblokir, karena sering ngajak-ngajaki baik, itu jelas, bah blokir itu. Intinya kita yang tahu kita ya kita ini kelemahannya di mana? Tanya, kita uslah dari bidang itu, keluar dari, supaya nanti enak. Ini biasanya Kang Yuda masih sering ngegibah terus nih, ngegibah, ngomongin orang. Kalau kita pingin keluar dari gibah, uslah dari Kang Yuda, jauhi Kang Yuda, Bunuh Kang Yuda. supaya tidak ngegibah. Hewan Yusuf. Sampun Mbah, ampun. Jadi intinya uzlah itu untuk menyelamatkan agama yang ada di diri kita. Hindari, menghindar. Uzlah itu sejatinya bukan kabur ke hutan sana, nggak mesti. Percuma kita nggak kabur ke hutan sana, HP-nya masih aktif, komunikasi jalan terus ya percuma. Aman. Percuma. Walaupun kita di rumah, tetap di rumah, tapi kalau hubungan putus, aman insya Allah. Video call kan Iwan. Apa aja lah. Sekarang HP belum kuat. Kalau ketemu lagi, baru kabur lagi. Jadi nggak bedanya kita punya penyakit, ya. Penyakit A. Penyakit A ini pantangannya makanan B. Baru sembuh dari penyakit A, awas jangan sampai kita makan makanan itu. Kambuhan. Kalau kata orang Jawa, kambuhan. Bahaya. Koreng, mangan cumi coba baik. Masih divis. Langsung dus. Kambuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita baru sembuh dari penyakit A, jangan sampai berhubungan dengan orang-orang yang masih terkena penyakit itu. Kalau kita tukang mabok, aja sampai bergaul dengan tukang mabok. Kalau ada komunikasi, setidaknya sedikit ada hati dukungan. Nah, itu iblis gampang masuk, ada komunikasi. Nanti yang komunikasi bukan si A itu, iblis yang komunikasi ke kita. Nafsu, Cewek biasanya agak susah. Cewek agak susah. Waduh. Anakmu. hapus semua, putus hubungan, baru aman. Wallahu a'lam bishawab.